Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film episode-nya. Warteg keliling. Hai guys, oke kali ini gue kembali menghadirkan salah satu dari 8 keajaiban usaha keliling yang bisa membuat Dirjen Pajak terketar-ketir melihat kegacoran yang dihasilkan dari usaha ini. Ya, salah satunya usahanya adalah ini. Warteg keliling. Warteg keliling. Bolehlah, sedikit manu akal juga sih ini. Dan tanpa berbacot ria di awal seperti cocot betina ketika lagi marah, skuy. Film Pintu Keliling ini dibuka dengan sebuah efek api gratis yang kini sudah menjadi 2,5 bit, di mana api tersebut membakar rumah milik dua begunal ini hingga membuat mereka kalang kabut sampai tak sempat menyelamatkan cuan-cuannya. Anaknya ditinggal dong, lupa kalau udah loginin member ya. Beruntung ingatan mereka ini pun kembali sehingga bisa menyelamatkan anaknya. Apalagi para minion pun datang untuk menolong, berharap mereka bisa jadi tumbal proyek karena lebih baik gugur jadi tumbal proyek daripada gugur tergedik beton. Nah, keluarga yang mengalami musibah ini ya sebut saja Galih dan Ratna. Lalu datanglah si pemilik kios tempat Galih tinggal, di mana ia meminta ganti rugi atas musibah tersebut. Bahkan ingin melaporkan Galih ke kantor idaman mertua kalian jika tak bisa ganti rugi dalam waktu 1 detik. Enggak, tambahin aja lah. Mas, tambahin billing 100 jam ya. Oke, dalam waktu 100 jam. Oh ya, makasih banyak Pak. Makasih banyak Pak. Bisa-bisanya si minion nyelamatin tas yang isinya pakaian-pakaian Galih. Di luar nalar emang kemampuan minion pintu keliling. Keesokan harinya mereka pun harus berflicker ke rumah baru yang entah di mana Galih dapat cuan. Padahal kan kalau tidur pasti nggak bawa dompet tuh. Nah, dapat cuannya dari mana cuy? Nggak mungkin dong narik dari ATM. Dan karena musibah semalam yang menimpa kios warteg si Galih, kini Galih yang merupakan keturunan pengusaha tercerdas di planet Mars pun harus memutar otaknya hingga ketemulah sebuah ide yang cukup masuk akal. Ya, setengah akal doang, yaitu ya kalian tahu sendirilah. Warteg keliling. Nah, itu dia idenya. Jadi ceritanya nih kayak dapur keliling berarti ya. Cukup manu akal sih. Bolehlah. Warteg keliling gimana sih, nggak ngerti ya Bung. Gini nih, kalau netizen disuruh jadi MC, auto nggak ngerti lah sama usahanya Galih. Keesokan harinya si Galih pun menerapkan ide usahanya yang mantap jiwa, dimana dengan bermodalkan rak kaca seberat dosa kalian, ia pun menaruh dagangannya di sana yang membuat saya heran. Ini kalau jalannya rusak gimana nasib rak kacanya cuy? Ya walaupun udah diikat bisa aja jatuh kan? Apalagi kalau Galih tinggal di Lampung, lengkap sudah. Dan dengan mengagas vario ember berstiker harta tata warteg keliling, Galih pun mulai berjualan dengan semangat 45-nya sampai seorang minion pun berusaha melunturkan semangat Galih yang menggebu-gebu. Warteg keliling? Aneh-aneh aja. Wih, sangat mewakilkan kita. Kalau misalkan mau jualan warteg, sewa kios aja Pak. Nah, kalau ini emang gebleknya udah dari zaman purba sih. Kalau dia punya uang ya nggak mungkin jualan keliling lah Jubaidah. Terus kalau udah kita makan, kalau kita sakit perut, menuntut ke siapa? Sungguh menentang prinsip jiwa Konoha ya guys. Makanan jatuh belum 5 menit aja dilahap. Bodoh amat sama bakteri. Setelah mendengar beragam ulti dari cangkem emak-emak Facebook, Galih pun kembali diserang oleh para bapak-bapak penguasa dark web. Karena si bapak ini berkata, Tapi makannya di mana? Masa nongkrong di pinggir jalan? lah, iya juga ya. Geblek bener. Galih nggak kepikiran ke sana. Di sisi lain ada Ratna yang mencoba melamar kerjaan di sebuah warung milik bapak ini yang tentunya jabatannya di pintu keliling adalah seorang begundal. Udah kelihatan bener dah. Dan tanpa bertanya latar belakang pendidikan, tinggal di mana, orang tua kerja apa, Ratna pun langsung diterima. Andai perusahaan seperti ini ya konsep nerima karyawannya. Oh ya, sebut saja begundal ini namanya Nino. Rati aja Pak, nggak usah pakai mbak. Oh, Rati aja, iya. Oh, pantesan aja diterima. Si Nino tersakni-sakni sama Ratna toh. Lagian Ratna udah tahu peran jadi orang hidup susah, bisa-bisanya ngecat rambut sama Eles. Jiwa kisminnya itu kok setengah-setengah gitu loh. Kembali ke Galih, kala itu ia pun mencoba menawarkan makanannya ke simak Facebook ini setelah berpuasa hingga berabad-abad.
karena kesusahan mencari tempat makan nasi Padang. Saya bungkus 1 porsi ya. 1 porsi. Lauknya? Ya nggak gitu juga, Galih. Lu nanya lauknya apa sementara lu masih di atas motor. Orang mana tahu lu bawa lauk apa? Ini Bu, silakan. Ini uangnya Bang ya. Lah, jatuhnya kayak dagangan nasi bungkus keliling sih ini. Namun setelah menerima cuan dari si minion, motor si Galih pun tiba-tiba ngambek seperti betina yang ditanya mau makan apa, jawabannya terserah. Tapi pas diajak makan bakso malah ngambek. Alhasil si Galih pun harus menandan ria motornya sambil mencari pompa bensin yang lezat dan berbiji sesuai selera motor racingnya. Apalagi sambil mendorong si betina yang lagi ngambek, Galih pun kembali mendatangkan pelanggan yang entah kenapa bisa tiba-tiba lapar pengen makan. Namun sayangnya cuaca tak berpihak ke Galih karena Kadita dengan gabutnya menurunkan ultinya, hingga Galih harus mengeluarkan ulti zilongnya sambil mendorong motor. Baru laku 1 porsi, udah hujan. Bentar. Itu rintik-rintik hujan kenapa baju Galih nggak basah ya? Hujan pun harus pakai CGI, pasukan bomba kemana? Lagi ngeluarin kerbau masuk parit. Lalu tepat saat tengah malam, merulah Galih bisa pulang, ya walaupun sambil mendorong motor. Dan tak lupa para minion pun juga datang untuk melariskan dagangan si Galih, hitung-hitung bisa masuk TV. Tapi kan ini udah malam ya? Itu nasi nggak basi kah? Kan nggak ada rice cookernya. Ya positive thinking aja lah ya. Mungkin dia ngetin pakai knalpot motor. Di tengah kegacoran para itu, Galih pun tak lupa memberi giveaway kedua pengemis ini. Bahkan si Galih memberikannya paket lengkap dengan giveaway cuan dan makanannya. Ingat tuh guys, kalau kalian habis gajian jangan lupa buat sedekah ya guys. Beberapa jam kemudian akhirnya si Galih pun sampai juga di rumah dan disambut dengan kata-kata yang membagongkan. Ini seharian kamu sampai malam gini deh. Dapatnya cuma segini. Ini istri Galih agak membGST-kan juga ya. Namun si Ratna yang baru ingat kalau ia mendapatkan peran menjadi istri yang baik hati dan tidak BGST, ia pun seketika menjadi romantis bahkan menyemangati suaminya kalau ia bisa sukses karena mereka memiliki kekuatan the power of sutradara. MC nih bos, jualan apapun auto sukses. Keesokan harinya saat Galih keliling, ia pun berhasil menggait para bapak-bapak yang sedang pusing mikirin utang pinjolnya karena mereka seketika lapar ingin mencicipi warteg keliling di luar nalar ini. Buset dah. Bawa piring juga ternyata Galih. Niat bener dah. Jarang-jarang gue makan senikmat ini loh. Asik, senikmat ini loh. Bisa aja ngejilatnya. Ngomong-ngomong, bolehlah ngutang. Pantes aja ngejilatnya sampai ke inti bumi. Ternyata pengen biar bisa ngutang. Dasar tukul. Setelah meladeni para minion penjilat, si Galih pun harus terkena musibah karena berhadapan dengan seorang builder soto yang marah akibat Galih mengambil pelanggannya. Alhasil karena si builder ini memiliki jiwa tawuran seperti dia, Alex. Jangan lari lo! Woi! Buset. Benar-benar jiwa penerus Alex Bizer. Membuat Galih langsung lari ketar-ketir hingga karena saking kencangnya rak kacanya pun sampai pecah dan mengenai kaki seorang minion. Pak, saya antar ke rumah sakit ya. Ayo. Loh, antar ke rumah sakit jalan kaki kah? Udah tahu kaki berdarah, ke rumah sakit diantar jalan kaki. Kala itu si Galih pun memilih dokter perempuan, jadi sangat beruntung kaki si bapak tak sampai diamputasi, tapi... Saya bakal lapor polisi kalau begini. Ya ilah, kena pecahan kaca seupil doang loh. Lagian udah untung dia mau tanggung jawab. Minion. Namun beruntung karena si bapak ini bukan diciptakan untuk mendajalkan oleh sutradara, ia pun mau memaafkan Galih sehingga Galih pun tak jadi di penjara. Di sisi lain, saat Ratna bekerja, seorang begundal perempuan pun mulai kesal melihat tingkah Ratna akibat bosnya selalu pilih kasih. Alhasil saat Ratna akan pulang, bosnya pun langsung mengunboxing tas Ratna hingga menemukan uang segepok yang tentunya pasti si begundal inilah yang menaruhnya di sana. Lalu tanpa mengecek CCTV toko, Ratna pun diberi pilihan ingin lockout sendiri atau dilockoutkan oleh para pekerja idaman mertua kalian. Nah, di perjalanan pulang, Ratna pun bertemu dengan Kipli anaknya yang memberi kabar gembira. Bu, kata bu guru mau ada study tour. Nambah puyeng lagi nggak tuh? Udah cuan sedikit, ini si sekolah si Kipli malah ngajakin healing.
Dan dengan wajah terpaksa, si Ratna pun mengiyakan keinginan anaknya, di mana ia mencoba meminjam uang ke seorang entitas terkuat di bumi yang lagi menyendiri. Lalu setelah pinjaman itu di ACC, uang itu pun dipakai modal usaha lagi oleh Galih, berharap bisa menjadi berlipat ganda dari hasil jualan warteg kelilingnya. Tapi kalau nasinya nggak laku, rugi dong. Kan basi. Yang ada mah bukan untung tapi buntung cuy. Kala itu Galih pun mulai mengember motornya sambil dikejar oleh kameramen yang kelaparan, cuman malu buat nyetop Galih karena sedang bertugas. Dan sementara Galih sibuk dibuntuti oleh kameramen, Ratna pun juga sibuk mencari kerjaan. Tapi sayangnya, gosip mengenai Ratna menilap uang bosnya sudah tersebar kemana-mana sampai membuat Ratna gagal diterima di warung ibu ini. Ya ilah, sombong amat dah. Sabar Rat, nanti kalau udah sukses beli tuh warung. Malam harinya karena ditolak, Ratna pun langsung mendoakan agar warung tersebut kejatuhan bom atom Hiroshima Nagasaki. Tapi sebelum selesai berdoa, tiba-tiba The Slinging Slasher pun muncul mematikan lampu di rumah Ratna, sampai membuat mereka pun ketar-ketir terpaksa menunggu Galih pulang yang katanya sedang berjualan di laut Somalia. Auto jadi bajak laut. Nah, di tempat Galih kala itu ia pun sedang melayani para warga Somalia yang sangat suka masakan buatan Galih. Terlebih lagi setelah gacor parah, Galih pun tak lupa membagikan giveaway-nya. Namun setelah memberikan giveaway, malah Galih pun juga ikut menerima sebuah giveaway karena motornya tiba-tiba tak bisa hidup. Nasib. Apalagi di tempat tersebut sangat langka keberadaan bengkel motor. Ya, namanya juga Somalia. Bengkel kapal baru banyak. Hingga bertemulah Galih dengan seorang preman bajak laut yang berusaha merebut cuan-cuan Galih dan kaki Galih pun harus menyeleding pekerjaan idaman mertua kalian, tapi ini versi tidurnya. Lalu dari kejauhan berflikerlah para minion yang siap aku hantam dengan begal sampai Galih pun berhasil diselamatkan. Beberapa jam kemudian akhirnya si Galih pun bisa balik pulang ke rumahnya dan begitu terkejutnya melihat The Slinging Slasher mematikan lampu di rumah mereka. Tapi setelah Ratna diberikan uang untuk menyogok The Slinging Slasher, mereka pun akhirnya bisa tidur dengan tenang. Nyebut keinginannya dong, masa ditiup doang? Keesokan harinya karena Galih sedang tak enak kaki, Ratna pun terpaksa menggantikan job Galih sebagai tukang warteg keliling. Warteg keliling! Warteg keliling! Buset, hampir standing. Gini nih kalau mama jarang bawa motor, keseringan bawa mobil. Kala itu Ratna pun mencoba menawari dagangannya yang Warteg keliling. Bisa-bisanya ini minion lupa kalau di naskahnya disuruh beli dagangan Ratna. Nah, kebetulan teman-teman minion ini pun mulai berdatangan membeli dagangan Ratna setelah melihat warna rambut Ratna yang mempirangkan. Buset dah, Pak. Lapar amat dah. Ya, sampai makan berdiri loh. Belum aja tuh bahaya makan sambil berdiri. Setelah meladeni para minion kelaparan ini, Ratna pun mulai menyisihkan cuannya, yang ini untuk top up diamond, sedangkan sisanya dimasukkan ke celengan ayam si Kipli untuk biaya healing sekolahnya. Kemudian besoknya, saking semangatnya Ratna bekerja, ia pun sampai menuju hutan Maison yang sangat jarang ditemukan manusia hidup di sana. Dan saat bertemu satu orang minion, ternyata minion tersebut adalah Hayabusa yang berhasil menilap motor Ratna. Namun sayangnya ia malah adu jotos dengan pohon. Lah, kok ada ban mobil? Oh, biar nggak lecet toh motornya. Sehingga motor Ratna pun bisa diselamatkan. Tapi sayangnya saat pulang si Ratna harus mendandan motornya hingga tiba di rumah. Lalu sedikit curhat ke Galih dan kita bisa lihat di sini, wah, cuman kejedot tanah pun harus disensor. Sensitif bener dah ya sampai disensor. Setelah mendapatkan beragam musibah yang mantap jiwa, datang lagi sebuah musibah yang jauh lebih mantap, yaitu sosok entitas terkuat di bumi yang ingin menagih hutangnya ke si Ratna. Dan karena hanya ada cuan segini, sisanya Ratna pun harus menjual motornya untuk melunasi hutangnya, daripada harus open war dengan makhluk kosmik terkuat di jagat maya ini. Nah, keesokan harinya setelah motornya laku, kini Galih pun harus berjualan menggunakan gerobak bekas CEO Semangka Goreng. Namun di hari pertamanya bekerja, datanglah pasukan Saya Satpol. Hingga karena saking lamanya Galih berjalan, gerobaknya pun memutuskan untuk menjalankan dirinya sendiri. Sampai si gerobak pun harus terkena stunis bawah tembok dan makanan Galih pun jatuh berserakan. Sial bener dan nasib si Galih.
Tiap hari ada aja masalah. Suren aja apa dah dari kehidupan. Terlebih lagi saat sampai di rumah, Galih pun kembali dihadirkan sebuah masalah di mana bapak di awal film muncul menagih hutang ganti rugi ruko yang kebakaran. Namun karena Galih tak punya cuan, ia pun sampai ditransfer ke kantor polisi berharap bisa dipenjara. Beruntung ada the power of sutradara yang menyuruh pak polisi ini untuk tak mempenjarai Galih sehingga Galih pun bisa dibebaskan dengan syarat harus mengganti rugi biaya kerusakan ruko si bapak ini. Dan ketika pulang dari kantor idaman mertua kalian, datang lagi sebuah masalah, ya biasalah, apalagi kalau bukan masalah kontrakan. Si Galih yang nggak bisa bayar kontrakan, akhirnya mereka pun terpaksa harus terlokotkan dari sana. Apalagi, aduh, ini si Galih emaknya ngidam apa dah? Hidupnya sial mulu. Kala itu anaknya pun tiba-tiba harus masuk rumah sakit dan mengharuskan melakukan rawat inap yang tentunya membuat Galih dan Ratna pusing 7 keliling sudut siku-siku 180 derajat mencari pinjaman uang. Aku dapat pinjaman nih. Cuma 10.000 nggak tahu. Buset dah, mau dosa tapi takut ketawa. Minion macam apa ngasih pinjaman 10.000? Namun saat mereka berpindah pulau untuk mencari pinjaman, Ratna pun kembali bertemu dengan si Hayabusa yang pernah menilep motornya, di mana si Hayabusa ini ternyata sudah tobat, sampai bapaknya pun memberikan segelintir cuannya sebagai permintaan maaf. Gimana? Ini bapak si begal kaya, terus anaknya ngapain kerja jadi begal? Gabut bener dah orang kaya. Ketika dibuka, mereka pun begitu terkejut melihat cuan yang diberikan sebanyak 10 juta, sehingga dengan cuan itu mereka pun bisa melunasi biaya rumah sakit, bahkan bisa mengontrak rumah ber-TH3 untuk sementara waktu. Nah, saat masuk ke dalam rumah, datanglah seorang mama yang memberi sambutan welcome to Mobile Legends ke Galih, berharap dengan adanya tetangga baru, mereka bisa push rank bareng-bareng. Dan di tengah percakapan yang membagongkan itu, Galih pun melihat sebuah jackpot berupa motor emak ini yang sudah tak lama terpakai. Hasil dengan keinginan yang kuat, Galih pun berniat menyewa motor tersebut untuk melanjutkan usahanya yang membagongkan. Oh iya, kayak pernah lihat aja bu. Ini lo termasuk 7 keajaiban dunia yang dilindungi. Keesokan harinya Galih pun kembali membangkitkan ide jualannya dan berwajah berjualan. Aduh, gabut bener dah. Ini mak siapa sih? Boleh dicicip dulu nggak bang? Oh boleh. Rasanya enak. Saya mau borong semua deh bang. Borong semua? Mau dipakai buat konten sedekah apa tes kejujuran tuh? Di sisi lain ada Ratna yang datang kembali ke toko Begundal ini, dan kebetulan ini Begundal tiba-tiba sekarat entah karena ginjalnya lagi baku hantam atau apa. Tapi setelah melihat wajah Ratna, seketika si Nino pun seger sehat walafiat, bahkan ingin menjadikan Ratna kembali sebagai buildernya. Kalau mau jadi istri kedua juga nggak apa-apa, hehe. Karena ternyata si bapak ini sudah mengetahui dalang di balik pengakian Ratna dari warungnya. Tumben kali ya, sekarang udah pada hoki hidupnya. Padahal kemarin-kemarin sial mulu. Keesokan harinya Galih pun kembali menawarkan para mak yang mager masak di kampung ini, dan tentunya gacor parah karena entah ini minion datang dari mana tiba-tiba nge-spawn aja di sana. Namun di tengah kegacoran parah itu pastinya ada aja orang-orang yang bersifat BGGGST, yaitu orang ini yang mencoba menghasut para minion kalau daging yang digunakan oleh Galih adalah daging banteng. Kekuatan uang. Hasil para warga di sana pun membatalkan pesanannya. Ya ilah, emang dah gampang bener kehasut. Setelah menghasut para minion, ini Begundal pun langsung menghayabusa motor si Galih, hingga karena saking kencangnya motor Galih, kepala bapak ini pun sampai kepentok sebuah tiang wifi. Nah, ketika dibawa ke RS, Galih pun memilih dokter laki-laki yang tentunya langsung divonis terkena koma hingga berabad-abad. Mamam tuh, pintar kali si Galih. Biar nggak diganggu, ya pilihan satu-satunya ngepik dokter kematian. Malam harinya si Galih pun mulai memutilasi celengannya dan berhasil mendapatkan cuan hingga berjuta-juta, di mana cuan tersebut akan dipakai Galih untuk membayar utang ke Begundal Bram ini. Tapi sayangnya saat Bram sadar dari koma, ia pun tiba-tiba tobat. Ya mungkin mimpi ditarik Franco ke tower pakai flicker. Hasil saat Galih datang, Bram pun meminta maaf ke Galih, bahkan tak jadi menuntut ganti rugi tentang rumah yang terkena ulti Valir. Jadinya uang yang akan diberikan Bram itu pun dipakai Galih sebagai modal usaha.
Dan setelah 2 tahun berlalu, kini usaha bisnis warteg Galih pun mulai sukses karena ia sudah tak perlu berjualan keliling lagi, bahkan sekarang sudah memiliki 5 cabang warteg. Wah, mudah bukan jadi orang sukses? 2 tahun nggak diliatin perjuangannya, gimana bisa tiba-tiba punya 5 cabang warteg? Gimana ceritanya tuh? Oke, pesan immortality terketik-ketiknya di sini. Jika kalian bertemu dengan seorang begal, biarkanlah si begal mengambil motor kalian, tapi dengan syarat kalian harus berhasil menggedikan si begal dengan sebuah pohon atau tiang wifi. Karena ternyata life hack di universe pintu keliling ini, tergedik sebuah pohon atau wifi akan bisa membuat orang sadar dari betapa BGGGST-nya kelakuannya. Serta setelah sadar dapat dipastikan mereka akan membantu kalian. Bahkan jika beruntung mereka akan memberi kalian cuan sebesar 10 juta. Nah, itulah sedikit tips sesat dari saya. Tapi intinya, stay wak-wak guys.